Tes 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 tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya tentunya di channel Mari Belajar. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis sebuah keluaran atau hello world yang awam saja terlebih dahulu dalam program C++. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu atau baris per baris fungsi dari baris-baris tersebut. Kita mulai saja. Yang pertama, kita ketikkan iostream. Kemudian using std my tulis cout word Oke, cukup segini dulu ya. Yang pertama kita lihat di sini ada iostream, include iostream, yang artinya ini mengincludekan sebuah directory atau mengincludekan sebuah library yang mana library tersebut bisa menampilkan input dan output. Input dan outputnya seperti apa? Contoh di sini misalkan in nama nomor saja, apa ya, nilai misalkan seperti itu, nilai menginputkan kita ini dulu ya, will 11. Oke, kita tunggu. Nah, ini yang pertama, include iostream ini adalah mengincludekan sebuah library yang mana ini berfungsinya buat input dan output. Input output stream. Nah, kemudian using std. Using std itu sebagai apa sih? Nah, di sini adalah untuk mempermudah kita untuk menyimpulkan ketika kita menuliskan sebuah perintah untuk input, kita tidak usah menambahkan yang namanya std. Contoh di sini ya, kita contoh sin. Nah, di sini pasti akan keluar std titik 2. Nah, di sini merupakan fungsinya. Jadi dengan cara using namespace std ini untuk mempermudah kita tanpa menuliskan ini, kita bisa menjalankan in dan cout tersebut. Kemudian untuk baris ini baris dikosongkan. Ini sebenarnya tidak dikosongkan juga tidak apa-apa. Ini seperti ini. Kita will. Nah, tidak apa-apa, namun alangkah baiknya diberikan langkah satu baris untuk memisahkan antara fungsi yang di atas dan fungsi bawah. Kemudian integer main. Ini merupakan fungsi fungsi integer main. Nah, nanti selanjutnya itu di dalam habis integer main ini ada namanya kurung kurawal dan tutup kurawal. Ini tandanya nanti apapun program ataupun yang kita tulis di sini akan diproses oleh integer main ini. Jadi ini adalah badannya atau body dari program C++. Kita ingin menginputkan di sini, memberikan sebuah variabel, kemudian di sini perintah memasukkan nilai A, kemudian cout hello world. Nah, itu sama saja, ini adalah badannya. Nah, seperti itu ya. Ini adalah fungsi yang mana di dalamnya tersebut berfungsi untuk melakukan pemrosesan yang utama. Kemudian untuk baris kelima ini ada kurung kurawal. Nah, tandanya ini adalah pembuka program
yang ada di integer main tersebut. Kemudian untuk baris yang keenam ini ada integer nilai A. Maksud di sini adalah integer. INT itu artinya integer ya. Itu terusnya gini, integer. Nah, ini kita kasih komen. Nah, integer. Integer ini adalah nilai yang mana memuat bilangan mulai dari 1 2 3 4 atau min 1 min 2 min 3 tanpa ada koma-koma. Jadi kalau misalkan ada 3,0 kemudian 4,3 itu tetap nanti yang dihitung adalah yang keterdeteksi adalah 3, itu adalah integer. Kemudian untuk yang sin, nah sin adalah sin, jadi dia memasukkan ke dalam masukkan. Jadi nilai A tersebut dimasukkan ke dalam memori yang ada di sini. Walaupun di sini memorinya cuma sementara ya teman-teman. Kemudian di sini ada fungsi cout. Balik lagi ke atas. Nah, ini integer nilai A, berarti ini menandakan nilai ini pendeklarasian dari integer yang ini yang bisa dimasukkan nilai-nilai ini nantinya. Jadi pendeklarasian integer itu nilainya nilai A. Kemudian ini adalah proses untuk menginputkan sebuah variabel. Nah, di sini variabel yang digunakan adalah nilai A dengan sebuah tipe data integer. Nah, nanti ketika di sini nanti kita akan seperti ini. CMD ini letaknya di mana ya? Menulis dokumen. Kita lihat dulu dokumen C++. CD enter dir menulis. Nah, nanti di sini ada perintah kan, nilai A, nanti berarti di sini kita masukkan 12. Hello world. Kenapa langsung munculnya hello world? Karena di sini tidak ada perintah untuk menampilkan nilai A. Ya, tidak ada perintah untuk menampilkan nilai A, tapi langsung menampilkan nilai string atau tipe data string yaitu hello world. Cout ini artinya adalah ini bacanya ya, out. Nah, seperti ini. Jadi melihat keluaran. Jadi keluaran seperti itu. Kalau misalnya kita rubah seperti ini, cout nilai A terus will. Nah, maka nanti di sini akan keluar misalkan 12. Nih, hello world 12. Kita berikan spasi ya. Jadi kita berikan spasi. Kita tulis 13. Hello world 23. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi fungsinya cout ini untuk bisa menampilkan string, bisa menampilkan integer, bisa menampilkan boolean maupun tipe-tipe data lainnya. Kemudian yang terakhir ini pada baris 10 return 0. Fungsi return 0 adalah mengakhiri sebuah program atau mengembalikan program ke 0. Dan jangan lupa ya, untuk setiap akhir program dari C++ harus diakhiri dengan tanda titik koma. Titik koma ini pentingnya. Kalau misalkan kita hapus saja titik komanya, tools, kemudian itu fail. Nah, berarti error expect titik koma before cout. Jadi setelah cout itu harus diberikan titik koma. Kemudian coba kita will. Nah, setelah dikompil dia sudah benar. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan kurung kurawal. Jadi ini sebagai pertanda akhirnya dari sebuah program. Kalau misalnya kita hapus, kita lihat
tidak bisa karena error. Harusnya ada di harus ada kurung awalnya. Jadi seperti ini teman. Nah, bisa menulis 23 yaitu hello world 23. Mungkin cukup sekian tutorial atau video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Jika Anda menyukai, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya untuk selalu update di video-video channel Mari Belajar Teknologi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.